Menjadi manusia, tentunya hidup dengan berbagai macam keunikan. Mulai dari karakter, fisik, pemikiran, sampai kepada kebutuhan yang berbeda-beda. Salah satu hal yang masih kerap sekali dianggap salah adalah dengan memandang keunikan-keunikan yang ada dengan sebelah mata. Dan salah satu keunikan yang masih kerap dianggap sebelah mata, salah satunya adalah penyandang disabilitas intelektual dan perkembangan. Belajar menghargai dan tumbuh dengan berbagai keunikan tersebut merupakan tanda bahwa manusia memiliki hati yang bisa menghargai. Salah satu cerita yang datang dari seorang mahasiswi tingkat 2 yang bertumbuh bersama adik yang memiliki special needs, yaitu autisme, membuatnya banyak belajar untuk memahami lebih dalam mengenai berbagai macam karakteristik yang dimiliki oleh adiknya. Lalu, bagaimana realita dan stigma yang ada? Yuk simak sama-sama di cerita sama-sama cerita. Tes 1, 2, 3, kembali lagi di channel Rahma Mafira Farid. Sekarang kita lagi mau ngobrol-ngobrol mengenai disabilitas perkembangan dan intelektual. Dan mungkin tadi teman-teman udah lihat video ya. Dan sekarang kita akan ngobrol lebih lanjut sama manusia berkerudung biru di sebelah kiri aku. Namanya siapa? Hai, aku Hanina dari Ilmu Kedokteran Sosial 2020 Universitas Indonesia. Nah, mungkin kalau teman-teman juga udah lihat di IG aku ada di deskripsi, itu udah ada 2 postingan mengenai disabilitas perkembangan. Ada mulai dari survei kata orang tentang disabilitas perkembangan, terus fun fact iya atau tidak tentang disabilitas perkembangan. Dan sekarang di video ini kita akan membahas lebih lanjut gimana sih sebenarnya kenyataan atau realita yang kita temui di dunia nyata tentang atau menanggapi teman-teman disabilitas perkembangan intelektual itu sendiri gitu. Dan di sini aku bakal ngobrol-ngobrol bareng Hanina yang bersamai seorang adik yang memiliki special needs. Apa nih ininya? Autisme PDD-NOS. Nah, tuh ya. Dan autisme itu sendiri adalah bagian dari disabilitas perkembangan itu sendiri ya. Dan nanti mungkin kita akan kulik-kulik. Nah, sebelum lebih jauh nanya-nanya ngobrol-ngobrol mengenai adik Hanina, kita bakal dari umum dulu nih. Boleh, apa tuh? Oke. Jadi dari umum dulu. Dari menurut kamu sendiri nih, apa sih arti dari disabilitas perkembangan itu sendiri, atau mungkin emang udah tahu secara mendalam gitu? Mungkin kalau pemahaman aku soal disabilitas perkembangan ya kayak orang umum aja kali ya. Setahu aku disabilitas perkembangan itu orang yang perkembangannya terganggu gitu ya, secara fisik ataupun intelektual. Nah, gangguan ini tuh bisa terlihat sebelum usia dewasa, sebelum 22 tahun kalau nggak salah. Gitu. Nah, selanjutnya langsung masuk, mungkin karena tadi kita udah tahu juga, dan mungkin kalau teman-teman lebih pengen tahu secara khusus apa itunya, cek aja di Instagram ya, ada postingannya di deskripsi box di bawah. Oke, lanjut nih. Boleh. Gimana sih nih perasaannya sebagai seorang kakak yang memiliki adik memiliki special needs? Aduh, kata-katanya nggak efektif sama apa? Lihat sana ada penonton. Oke. Mungkin sambil cerita dikit kali ya. Boleh. Jadi dulu tuh sebenarnya waktu adik aku lahir tuh tahun 2012. Terus 2012. Udah sekitar 10 tahun yang lalu lah ya. Oh iya benar. Jadi selama dia tumbuh tuh sampai umur 4 tahun kalau nggak salah, 3-4 tahunan lah, itu tuh kita nggak sadar kalau misalkan dia nih punya special needs. Jadi sampai di umur ketiga, deket-deket umur 3 tahun, ibu aku kok ini anak belum bisa ngomong. Kayak masih diem-diem aja, kayak misalkan anak kecil kan udah panggil, hai namanya siapa? Nama aku. Ya kan, harusnya iya ada respon. Ini anak belum bisa ngomong, bahkan hal-hal simpel kayak bilang dia mau apapun belum bisa. Dia tuh suka es krim, tapi dia belum bisa bilang es krim, itu pun belum bisa gitu. Nah terus, tapi nama dia bisa panggil? Nggak bisa. Bahkan kalau dipanggil tuh dia nggak nengok, kayak dia nggak ngeh gitu sama keadaan sekitarnya. Terus abis itu karena ngerasa ada yang nggak biasa nih, akhirnya orang tua aku membawa adik aku ke dokter tumbuh kembang di rumah sakit dekat rumah ya. Oke,
kita cek ke sana, terus dicek sama dokternya, terus abis itu dokternya udah mulai curiga nih, akhirnya dilanjutin ke psikolog. Terus ternyata benar kalau sesuatu yang nggak biasa ini ternyata beneran nggak biasa. Luar biasa ya, luar biasa, spesial. Nah kalau perasaannya sendiri gimana nih? Nah setelah diagnosanya tuh tegak, udah dari dokter pengembang, udah dari psikolog juga, jujur aku sekeluarga agak kaget ya, soalnya ya gimana ya, kayak selama ini kagetnya langsung kayak gini nggak? langsung kaget. Kayak selama ini kadang ya kalau di sekolah ya, misalnya orang kata-kataan kan juga ini anak autis gitu. Iya nggak sih? Iya. Maksudnya padahal itu bahkan nggak ada gitu kan. Maksudnya dia nggak autis tapi dikata-katain. Saya ngata-ngatain gitu kan. Terus ternyata beneran ada autis nih di dan itu bagian dari keluarga kamu gitu ya. Agak kaget gitu ya, dan kayak ya pertama shock dulu gitu. Wah kayak ya pokoknya kami nggak bisa berkata-kata gitu. Dan itu cukup menampar kali ya. Bahkan sempat ada masa-masa di mana keluarga aku sedih dulu gitu loh, sedih dan kayak terus gimana gitu, karena ya sebagaimana kita tahu yang namanya autis tuh nggak bisa hidup sama kayak kita. Jadi kayak dia pasti butuh, karena namanya juga spesial nih, pasti kebutuhannya juga spesial gitu. Tapi setelah shock sesaat, setelah itu ya aku sama keluarga berusaha menerima. Terus kita kayak udah kita ngomong bareng-bareng nih sekeluarga, terus kayak komitmen buat kerja sama buat membantu adik aku menjalani hidup gitu kali ya. Berarti kamu itu menjadi seorang kakak dari adik yang memiliki special needs itu di umur 12? Nggak, di umur aku kan 10 tahun yang 2012 kamu lahir 2000? Oh iya kan, adik kamu lahir 2000. Oh iya, berarti di usia 10 tahun. Wah, dari 10 tahun udah ini ya, berusaha menjadi kakak yang baik lah. Kalau boleh tahu, kamu itu anak keberapa dan mungkin saya dibilang di awal, sorry agak skip ya. Iya, nggak apa-apa. Emang saya masih baru ya di sini. Jadi sebetulnya aku anak kedua dari 5 bersaudara. Dari 5 bersaudara. Terus yang adik aku yang punya special needs itu anak kelima, anak terakhir. Anak terakhir dan kamu anak kedua ya? Ya. Oh, berarti kamu udah emang menjadi seorang kakak kan dari sebelumnya? Dan dari umur 10 tahun itu, tadi yang kamu juga udah ngejelasin, awalnya sempat kaget, tapi lama-lama jadi bisa bisa menerima dan beradaptasi gitu. Dan mungkin kayak dibilang kita sempat ngobrol-ngobrol juga, kayak kamu ada jadwal-jadwal untuk nemenin. Itu tuh treatment apa sih yang kamu lakukan bersama adik kamu? Jadi mungkin sebenarnya karena namanya special needs ya, jadi kayak tadi dibilang juga, jadi segala hal yang terjadi dalam hidup dia, dalam dia itu semua spesial. Bahkan keseharian dia bisa kita bilang spesial gitu, karena apa yang bisa kita jalani dengan biasa aja gitu, sehari-hari tuh buat dia udah sesuatu perjuangan gitu. Bahkan kayak contoh nih, hal sederhana kayak misalnya ketemu orang banyak, ketemu orang rame kan ya udah ya kayak kita biasalah ya, atau masuk mall deh, kayak masuk mall kan tuh rame bising dan orang-orang yang dia nggak kenal, dia tuh bisa kayak kerasa sampai penuh gitu, kayak waktu dulu deh gak apa-apa kepenuh di kebisingan itu tuh benar-benar bisa ngeganggu fokus dia, jadi dia marah apa? Iya, dan tapi pokoknya kepala dia kerasa penuh, dan itu tuh bisa bisa mancing dia buat tantrum itu entah dia marah atau nangis, pokoknya ngeluarin emosi dia yang karena dia nggak bisa ngungkapin apa yang terjadi di kepala dia gitu. Dan itu susah gitu ngungkapinnya gitu. Dan itu jadi tantangan tersendiri ya buat benar banget. Oke. Aku tuh mau nanya gitu, kan banyak yang bilang, oh anak-anak tunagrahita atau anak-anak autis dan sindrom, mereka nggak punya perasaan, mau dikata-katain juga mereka nggak paham gitu. Apakah benar kayak gitu? Oke, kalau masalah stigma masyarakat mungkin sesimpel keseharian kita aja sih. Coba deh kalau misalkan teman-teman lihat di sekolah-sekolah atau mungkin nggak mesti sekolah, kayak di lingkungan pertemanan yang mungkin suka kata-kataan gitu ya, biasanya autis tuh jadi salah satu sebutan kali ya, yang kata-kataan itu, padahal autis tuh bukan sesuatu yang bisa dijadikan bercandaan gitu. Itu tuh suatu kondisi di mana orang emang ada orang autis tuh ada, dan itu tuh bukan sesuatu yang salah gitu. Iya benar, itu sih salah satu poinnya juga. Terus abis itu kalau misalkan dalam sekolah sendiri ya, karena ayah aku ini sekolah di sebuah sekolah inklusi, jadi sekolah formal tapi menerima buat
anak dengan special needs gitu. Apa ya? Jadi tuh dia tuh sekolah bersama dengan teman-teman yang biasa gitu, anak biasa yang seumur dia gitu. Itu sejauh ini sih kalau dari adik aku sendiri belum ada keluhan ya. Cuma kadang-kadang kalau misalnya aku lagi datang ke sekolah buat dijemput atau lain sebagainya, ya ada aja sebenarnya yang dijadiin bercandaan gitu sama temen-temennya, kayak ya gimana ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan masalah dia bisa ngerasain atau enggak dijadiin bercandaan atau bahkan jadi diterima sama orang, justru anak-anak special needs ini karena mungkin tadi dia punya gangguan di salah satu sisi perkembangannya, justru dia punya kelebihan di sisi yang lain. Betul. Dan kalau misalkan dari aku sendiri, aku ngerasa perasaan Hilo tuh jauh lebih peka. Oh iya, Perasaan aku jauh lebih peka. salah banget tuh orang-orang yang mikir kayak ya dia kurang ini nggak punya, ya nggak ngerasain lah paling, emang dia ngerti. Padahal kalau dari sisi Hanina sendiri, seorang kakak nih ngeliat Hilo lebih peka malah perasaan. Jadi kalau misalkan contoh aja kayak aku disuruh ngajagain adik aku gitu, terus kondisinya mungkin aku lagi ada kerjaan yang lain gitu, terus waktu disuruh jagain aku agak ogah-ogahan gitu. Itu tuh adik aku bisa ngerasain dan dia malah jadi ogah-ogahan balik gitu. Jadi sebenarnya dia jauh lebih peka daripada kita. Dan ketika dia peka, dia akan mengeluarkan ekspresinya lebih dari orang biasa. Dia balas aja kalau Benar. ya udah, kalau orang yang nggak suka sama aku, ya aku juga nggak suka balik gitu, kurang lebih ya. Nah sekarang terakhir sini, apa harapan kamu untuk Indonesia ke depan menanggapi isu-isu disabilitas perkembangan, atau gimana sih harapan kamu terkait stigma yang ada sekarang? Mungkin aku bakal mulai dari hal yang kecil. Jadi sebenarnya kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, dari hal kecil aja gitu. Jadi dari diri kita sendiri. Coba kita tanemin lah dalam diri kita kalau orang yang punya disabilitas perkembangan itu tuh cuma bagian dari keunikan mereka. Sama kayak aku punya keunikan apa, Vira punya keunikan apa, itu masing-masing tuh punya gitu. Jadi itu tuh cuma bagian dari perbedaan. They're just different, not less. Wah keren banget tuh, ya intinya ya mereka semua, ya kita juga pun, kita berdua ya berbeda, tapi nggak ada yang kurang gitu. Maksudnya manusia tuh nggak ada yang kurang dan nggak ada yang lebih, kita sama-sama punya keunikan yang tersendiri lah setiap manusia. Oke, jadi mungkin udah udah banyak cerita. Makasih banyak Kak Hanina, makasih Hanina, dan makasih juga teman-teman udah nonton sampai habis. Harapannya emang semua yang ada di video ini bisa bermanfaat buat semua orang, buat aku, buat Hanina, dan buat semuanya. Jangan lupa tungguin konten-konten selanjutnya, yaitu konten-konten yang dibersamai oleh Dayong Social Impactor. Udah. Kenapa dia kedip-kedip ya? Udah. Yuk pulang ya. Yuk.